البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar kaidah yang sudah kita lewati mengenai al-hukmu da'irun ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Yaitu ucapan beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa kullu hukmin da'irin ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, karena panjang yang beliau sebutkan. Fa idza qala qailun, apabila ada orang berkata, hadil illatu tantaqid alaikum, illah atau alasan ini bisa terbantahkan atas kalian, biwujubi iddatil wafat, yaitu dengan wajibnya apa? Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk melakukan iddah, yaitu penantian, tidak langsung menikah tapi nunggu terlebih dahulu. Berapa lamanya sudah kita lewati, kalau ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Naam. Kita lihat, li'annal mutawaffa la yumkin an yuraji'a, karena yang namanya perempuan ditinggal mati suaminya itu enggak mungkin. Enggak mungkin wanita itu kembali pada suaminya, sudah meninggal suaminya. Iya enggak? Cuman tujuannya apa? Fungsinya kok ada iddah, padahal sudah ditinggal mati suaminya, kok disuruh menanti enggak langsung menikah? Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah barakallahu fikum, untuk apa? Mensucikan rahimnya, dari apa? Bekas-bekas mungkin suami yang pertama, biar nanti enggak tercampur. Paham ya? Enggak bercampur. Oleh karena itu, kalau seandainya posisi ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau posisi ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi untuk hamil ini diperhatikan baik-baik. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, atau diceraikan suaminya dalam keadaan hamil, barakallahu fikum, maka nanti masa iddahnya sampai melahirkan. Mohon insyaallah sampai melahirkan. Setelah melahirkan, silahkan tafadhal mau menikah. Mohon insyaallah. Ini penting sekali, jangan sampai antum gagal paham. Kita lihat di sini. Qulna, kita katakan hadas sahih. Ini benar, enggak mungkin perempuan balik kepada suaminya yang sudah meninggal. Lakin al-illah fi iddatil wafat ihtiramu haqqiz zawj. Tapi sebabnya kenapa kok wanita yang ditinggal mati suaminya harus nunggu terlebih dahulu, harus melakukan masa iddah terlebih dahulu, dalam rangka memuliakan hak suami. Paham ya? Maksudnya suami sudah meninggal, tapi kenapa kok istri enggak boleh apa? Nikah langsung itu loh. Kok suruh nunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Tujuannya adalah ihtiram haqqiz zawj. Itu memuliakan hak suami. Wa himayatun nikahihi, dan juga menjaga pernikahannya min an yattasila bihi nikahu ghairih, yaitu agar bisa bersambung dengan apa? Pernikahan yang lainnya. Fa fihi qiyamun bihaqqiz zawj. Di dalamnya juga ada semacam apa? Bentuk melaksanakan apa? Hak suami. Falaisatul illah fihi al-ilm bi bara'atir rahim. Ini, na'am. Kata beliau, illah sebabnya untuk menanti 4 bulan 10 hari itu bukan semata-mata untuk mengetahui apa? Barakallahu fikum, berlepas dirinya atau sucinya rahim tersebut. Balil illah fihi syai'un akhar wa huwa haqquz zawj wa ihtiramu nikahihi. Bahkan sebabnya enggak boleh langsung nikah, suruh nunggu berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Sebabnya kenapa? Karena itu ada hak suami dan juga dalam rangka untuk apa? Memuliakan pernikahannya. Naam. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
li'idhami haqqihi wa wujubi ihtiramihi sallallahu alaihi wasallam la yahil lana an natazawwaj azwajahu min ba'dih. Oleh karena ini Rasulullah SAW termasuk barakallahu fikum karena agungnya hak beliau dan juga wajibnya memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dihalalkan Tidak dihalalkan kita semuanya menikahi istri-istrinya selama-lamanya. Jadi kalau istri-istri beliau enggak boleh. Adapun kalau istri-istri selain beliau, nah setelah ditinggal mati suaminya, boleh untuk menikah tapi nunggu berapa tadi? Nunggu 4 bulan 10 hari kalau dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dalam keadaan hamil, masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Paham itu ya maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Fa in qala qailun akhar, kalau ada orang lain berkata lagi, hada yantaqidu alaikum bil mutallaqah talaqan salasan. Ini pun masih terbantah lagi kata beliau. Seperti ini pun masih terbantah lagi. Nah, hujjah kalian dengan apa? Seorang wanita yang diceraikan dengan cerai 3. Kan ada 3 ya. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Cerai pertama, cerai kedua namanya apa? Tolak apa namanya? Raj'i. Tolak raj'i itu masih bisa balik pada suami tanpa harus nikah kepada laki-laki lain. Kalau tolak ketiga namanya tolak apa? Tolak apa? Tolak bain. Tolak bain, tolak yang harus pisah. Jadi kalau udah 3 ini mau enggak mau pisah dia, enggak boleh lagi kembali pada suami kecuali apa? Setelah dia apa? Setelah wanita tadi menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan. Baru bisa balik kepada suami yang pertama. Berat memang. Nah, kita lihat, fa innahu yajibu an tabqa salasa haid. Barakallahu salasa haid in kanat tahid. Artinya apa? Wanita tersebut kalau sudah diceraikan 3 kali cerai atau cerai yang ketiga, maka wajib bagi dia untuk menunggu dan tetap dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum 3 kali haid apabila dia masih haid. Aw salata ashhur atau 3 bulan. In kanat la tahid, kalau sudah enggak haid 3 bulan, diperkirakannya 3 bulan. Ini para ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan 3 kali haid, 3 kali suci. Sebenarnya boleh juga menggunakan 3 kali suci atau 3 kali haid. Cuman kalau digunakan 3 kali haid itu mungkin membawa kepada pendapat bahwasanya enggak boleh menceraikan seorang wanita dalam keadaan haid. Jadi nunggu suci dulu. Jadi ketika suci itu baru diceraikan. Kita lihat di sini. Berarti otomatis setelah diceraikan kan haid, suci, haid. Nah, ketika suci itu baru boleh. Apa maksudnya ya? 3 kali haid maksudnya. Nah, kita lihat di sini. Atau diperkirakan 3 bulan kalau seandainya sudah tidak haid. Ma'anna zawjaha la yumkin an yuraji'aha. Padahal suaminya sudah apa? Suaminya sudah enggak mungkin lagi untuk kembali. Suaminya sudah enggak mungkin lagi kembali. Nah, barakallahu fikum. Kenapa enggak mungkin? Karena sudah tolak bain. Ingat-ingat. Tolak bain itu mau enggak mau berpisah gitu loh. Enggak bisa balik lagi. Kecuali berat tadi syaratnya. Syaratnya mantan istri itu tadi harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah itu diceraikan baru bisa balik pada suami yang pertama. Berat enggak? Berat. Berat enggak? Berat. Nah, menunjukkan bahwasanya tujuan pernikahan bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Tujuan pernikahan bukan untuk apa? Bercerai. Paham ya? Bukan untuk perceraian, tapi untuk mewujudkan keluarga yang keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa naqul, kita katakan, hadhil mas'alah fiha khilaf. Permasalahan ini memang ada perselisihan. Fa ba'dul ulama yaqulun, maka sebagian ulama mereka mengatakan, innal mutallaqah salatan laisa 'alaiha illa haidah wahidah faqat. Ini, perhatikan ini. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah cerai 3, tolak bain namanya, dia tidak ada iddah bagi dia kecuali sekali haid saja. Bayangkan sekali haid langsung boleh nikah setelah itu. Nah, wa minhum man yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan bal salasa, bal salatu haid, bahkan 3 kali haid. Wal qailuna bidzalika yaqulun, dan mereka-mereka yang mengatakan dengan ucapan tersebut mereka mengatakan wa in kana ar-rajulu alladhi abanaha laisa lahu 'alaiha raj'ah lakin nikah lahu hurmah. Ini perhatian baik-baik ini. Walaupun lelaki yang sudah membangun apa tadi? Membangun tolak bain tadi itu sudah tidak ada lagi apa hak untuk balik.
Nah, dan pernikahan pun juga apa? Haram bagi dia. Ya enggak? Karena apa? Sudah pisah gitu loh. Boleh nanti, berat. Kalau perempuan tadi mantan istri sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, baru diceraikan, baru bisa balik kepada suami pertama. Nah, falihada aujabna, yang benar kalau salah itu aujabana ya. Itu nunnya terbalik ini. Falihada aujabana alaina, na'am. Aujabana 'alaiha an ta'tad bi salati haid atau bi salati ashhur. Oleh karena ini, na'am barakallahu fikum, Allah Taala mewajibkan atas kita terhadap perempuan tersebut agar apa? Menanti, yaitu melakukan masa iddah berapa? 3 kali haid atau 3 bulan. Mohon insyaallah. Kalau sudah tidak haid diperkirakan berapa? 3 bulan. Atau kalau perempuan yang belum haid, mungkin masih kecil usianya, maka diperkirakan berapa? 3 bulan juga. Mahum insyaallah. Naam. Masalatun, permasalahan baru. Hal hunaka farqun bainal illah wal hikmah? Ini perlu juga karena orang mungkin bertanya-tanya, apa sih illah, apa itu hikmah? Illah itu kan sebab seringnya. Hikmah itu kan juga bisa dikatakan tujuan. Hikmah itu tujuan, illah sebab. Nah, terkadang illah juga tujuan juga bisa. Sebabnya kenapa? Tujuannya kenapa? Mirip enggak? Mirip, kita lihat. Al-ijabah, jawabannya laisa bainahuma farqun, bayangkan. Enggak ada bedanya antara keduanya. Makanya kadang ada orang ngomong, sebabnya kenapa sih kok dia pulang? Tujuannya kenapa sih dia pulang? Mirip enggak? Mirip. Tujuan dengan sebab itu agak mirip gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Cuman walaupun secara globalnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kadang ada sisi perbedaan. Tapi tipis sekali perbedaannya. Sebab sama tujuan. Tujuannya kenapa Allah SWT menciptakan jin dan manusia? Sebabnya kenapa Allah Taala menciptakan jin dan manusia? Mirip enggak? Mirip. Sebabnya untuk beribadah. Tujuannya untuk beribadah. Mirip. Oleh karena itu disebutkan sini enggak ada perbedaan antara keduanya. Lakinnal hikmah takunu illatan ghaiyatan. Tapi yang namanya hikmah itu adalah apa? Sebab yang paling puncak. Tujuan berarti. Sebab yang paling puncak, tujuan yang paling puncak gitu loh. Wal illah qad takunu illatan fa'ilah. Yang namanya illah itu sendiri, sebab itu sendiri bisa jadi apa? Sebab yang bisa melakukan. Paham ya? Illatan fa'ilah bermakna annaha sababun lil hikmah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah illatan fa'ilah itu sebab terjadinya sesuatu, paham ya? Bermakna annaha sababun, dengan makna bahwasanya dia itu sebab lil hikmah, sebab untuk suatu tujuan. Paham ya? Nah, tujuannya apa Allah Taala? Nah, barakallahu fikum, atau istilahnya sebab untuk suatu tujuan. Sebab Allah Taala menciptakan jin dan manusia, tujuannya itu loh, beribadah. Ya enggak? Nah, sebab Allah Taala menciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Beribadah. Paham insyaallah. Jadi sebab itu menghantarkan pada tujuan. Li'anna al-'illata qad takunu hiyal ghayah. Karena illah sebab itu sendiri pun terkadang bisa menjadi puncak tujuannya. Jadi agak mirip ya. Kalau terjemahannya kayak gitu memang sebab tujuan. Wa qad takunu hiyas sabab. Bisa jadi illah itu sendiri sebab gitu loh. Antum enggak perlu bingung. Terkadang sebab sama tujuan tuh hampir mirip artinya gitu aja udah. Paham ya? Tergantung konteks dan pembicaraannya. Nah, barakallahu fikum. Abdul Ghafur, sebabnya kenapa antum datang ke Ma'had Darut Taqwa Jogja misalkan? Sebabnya apa? Nah, tujuannya apa antum datang ke Ma'had Darut Taqwa Jogja misalkan? Mirip enggak? Mirip. Jadi terkadang ini yang bikin kadang orang bingung itu ya. Tapi yang seperti ini enggak perlu dipandang lebarkan. Yang jelas apa? Sebab dan tujuan itu terkadang mirip maknanya, gitu aja. Paham ya? Ya, na'am. Mas'alatun, permasalahan, mal illah fi tahrimi safaril mar'ah bi ghairi mahramah. Sekarang pertanyaannya, sebabnya kenapa kok diharamkan perempuan safar tanpa mahram sendirian? Kenapa kok dilarang gitu loh? Seorang wanita safar tanpa mahram. Ada sebabnya enggak kira-kira gitu loh? Sebabnya ada enggak kira-kira? Al-ijabah, jawabannya hadza mimma ikhtalafa fihi ulama rahimahumullah. Ini termasuk permasalahan yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, innal illah fi dzalik khauful fitnah wasyarr wal fasad.
Sebagian ulama mengatakan sebab larangan tersebut karena apa? Dikhawatirkan timbul fitnah dan ada kejelekan, kerusakan yang menimpa dirinya. Coba kalau perempuan safar sendirian bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau seandainya ada yang mengganggu dari laki-laki yang jahat atau misalnya, fitnah atau enggak? Fitnah, kejelekan, enggak bisa nolak. Perempuan kan istilahnya kan lemah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, ada perampok, pembegal, dia enggak bisa apa-apa, tapi kalau ada mahramnya mungkin masih ada kemungkinan untuk membela gitu loh ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Jadi upayakan semaksimal mungkin yang punya wanita-wanita, mungkin ibunya, umminya atau adik perempuannya yang sudah dewasa tentunya, kecil apalagi, nah barakallahu fikum, atau kakak perempuan, safar sendirian mamnu'. Ya, safar bepergian sendiri mamnu', upayakan ada yang menemani dari kalangan mahramnya. Nah, mahram itu siapa sih mahram itu? Apakah mahram itu boleh enggak perempuan, misalkan dia perempuannya satu, mahramnya 1000 perempuan. 1000 perempuan walaupun 5000 perempuan bukan mahram. Nah, ya, mahram itu harus laki-laki, dewasa, berakal. Ingat-ingat ya, laki-laki yang dewasa dan berakal. Jadi kalau laki-laki cuma dewasa tetapi enggak berakal, enggak bisa jadikan apa? Mahram. Atau dia berakal tapi enggak dewasa, belum bisa jadikan mahram. Paham maksudnya? Jadi apa? Perlu diperhatikan baik-baik. Jarak safar, bepergian jauh, wanita upayakan dan semaksimal mungkin bahkan wajib untuk ada mahram yang menyertainya. Tujuannya apa tadi tujuannya? Agar tidak terjadi fitnah dan agar tidak ada kejelekan dan kerusakan yang menimpa dirinya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Jadi perempuan hukum asalnya di mana tempatnya? Di rumah. Enggak malah keluyuran pergi jauh kemudian tanpa mahramnya, nginep lagi. Nah, barakallahu fikum, mondok di suatu tempat misalkan tanpa mahramnya. Allahu musta'an. Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, wanita tetap mau tidak mau lebih baiknya di rumah. Semakin tertutup perempuan itu semakin bagus. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya dia itu menjaga gitu ya. Oleh karena itu kalau para akhwat mau mencari ilmu ya semampunya. Enggak harus pergi jauh di antar mahramnya ditinggal pergi lagi. Di situ sendirian tanpa mahram, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Allahul musta'an. Jadi yang lebih tepatnya, lebih bagusnya kalau perempuan itu di rumah dengan 2 dalil yang sangat akurat dan kuat sekali. Pertama, waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kedua, Rasulullah ketika ditanya, ada salah seorang sahabat yang ingin melarang para wanita pergi ke masjid. Akhirnya Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian menghalang-halangi para wanita hamba Allah untuk datang ke masjid. Jadi hukum asalnya boleh datang ke masjid. Cuman Rasulullah mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Jadi perempuan lebih baik di rumah gitu loh. Nah, terus bagaimana nanti Ustaz kalau mau mencari ilmu dan misalkan sekarang banyak teknologi yang canggih, banyak artikel-artikel, tulisan-tulisan yang sudah dicetak. Enggak usah banyak bicara, perempuan itu enggak perlu apa? Sampai tingkatan yang paling tinggi dalam belajar pun enggak masalah. Karena ujung-ujungnya menjadi apa? IRT, ibu rumah tangga. Paham ya? Nah, intinya bagaimana caranya bisa membantu ibunya, kemudian bagaimana caranya mengetahui hak-hak suami dan yang semisalnya. Ini sekedar nasihat bahwasanya apa? Perempuan haram safar tanpa mahram. Ana mau mondok Ustaz, enggak ada mahramnya enggak? Enggak ada mahramnya. Diam di rumah lebih baik daripada pergi tanpa mahram. Berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Al-ijabah jawabannya tadi sudah kita lewati, barakallahu fikum. Wa idza kana ma'aha rijalun katsirun aw nisa wa kanat amiyatan fala ba'sa. Ini. Tapi kalau wanita tadi, nah, walaupun ini nanti ada kritikannya, ada kritikan, kita lihat di sini. Kalau seandainya perempuan tadi itu bersama lelaki yang banyak, jadi perempuannya enggak sendirian. Nah, barakallahu fikum, tapi bersama laki-laki yang banyak atau perempuan yang banyak, nah, aman daripada fitnah, maka boleh. Nah, ini. Kita katakan, nah barakallahu fikum, contohnya di bis-bis, kapal, pesawat, kan dia sendirian dia, tapi kan banyak orang di situ. Laki-laki atau perempuan dan misalnya, jadi enggak berduaan ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa contohnya di bis, kereta api misalkan. Dia perempuan tapi ternyata apa?
perempuan yang banyak juga, jadi enggak sendirian dia. Nah, ini walaupun diperbolehkan, disebutkan kalau seandainya aman dari fitnah, ucapan aman dari fitnah penting sekali ini. Dikatakan fala ba'sa, tapi kita katakan lebih baiknya tetap ada mahramnya. Karena yang namanya misalkan posisi dia misalkan pingsan, jatuh, sakit, itu kalau semuanya perempuan semuanya bagaimana coba yang nolong? Biasanya kurang. Dan kalau seandainya di situ misalkan dia perempuan sendiri, kebanyakan laki-laki, ada sesuatu kejadian pingsan atau misalnya biasanya nolong laki-laki. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, bukan maknanya kita bermudah-mudahan tapi menjaga ya, upayakan perempuan itu kalau keluar ada mahramnya. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tapi dengan catatan apa tadi? Wa kanat aminatan, aman dari fitnah. Jadi upayakan kalau kita punya saudari perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, atau ibu atau ummi kita misalkan barakallahu fikum mau bepergian jauh, jarak safar atau yang semisalnya, upayakan ditarikan mahramnya. Mahram itu harus laki-laki dewasa berakal. Nah, maksudnya ya, kalau dia hanya dewasa saja tapi enggak berakal, belum bisa jadikan mahram. Paham ya? Paham belum? Dia dewasa tapi enggak berakal misalkan, atau sebaliknya, dia berakal tapi belum dewasa, tidak bisa jadikan mahram. Mahum insyaallah. Wa na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Kata beliau wal qaulus tsani, ucapan yang kedua mengenai apa? Mengenai nam illah tadi, sebab-sebab tadi itu, annana la nadri hal hadhihi al illah aw syai'un akhar. Kita enggak tahu apakah ini sebab atau sesuatu yang lain. Wal illah idza, masalah tolak perceraian tadi ya. Wal illah idza kanat 'amatan sara al hukmu 'aman. Sebab itu kalau sebabnya umum, ana yakin atau kata beliau kalau sebabnya umum pasti apa? Hukumnya juga umum. Jadi kan hukum berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Kalau sebabnya umum, otomatis apa? Hukumnya juga umum. Kalau sebabnya khusus, hukumnya juga khusus. Itu biasanya seperti itu. Wa indi fil waqtil hadir khassah. Dan menurutku di waktu yang akan datang itu khusus. Annal aula al-qaul bil mad'i mutlaqan. Nah, barakallahu fikum. Ini wal alam afan. Afan. Ini sambungan dari jawaban mengenai pertanyaan apakah seorang wanita itu atau sebabnya kenapa perempuan itu safar tanpa mahram enggak diperbolehkan. Tadi ada pendapat yang pertama membolehkan, ya enggak? Kalau bersama laki-laki yang banyak dan bersama apa? Perempuan yang banyak, enggak sendirian. Ternyata ucapan yang kedua, pendapat yang kedua, annana la nadri hal hiya illah aw syai'un akhar. Kita enggak tahu ini sebab atau sesuatu yang lain. Wal illah idza kanat 'amah sara al-hukmu 'aman. Yang namanya suatu sebab itu kalau umum maka hukumnya juga umum. Wa indi fil waqtil hadir khassah. Menurutku kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di waktu yang akan datang secara khusus, ya sekarang ini kan termasuk waktu yang akan datang di zaman beliau ya. Nah, annal aula al-qaul bil man'i mutlaqan. Yang lebih tepatnya adalah larangan seorang wanita pergi tanpa mahram secara mutlak. Tanpa mahram haram. Haji aja barakallahu fikum dia mencari mahram palsu pun haram hukumnya. Karena sebagian orang TKW atau TKW atau apa TKW? Tenaga kerja wanita, terkadang itu kalau mau pergi ke Saudi atau misalnya itu mencari mahram palsu. Jadi di Jakarta sudah ada calo-calo yang pandai bikin apa? Paspor palsu, kemudian apa? Di situ nanti langsung dipasangkan suami istri padahal bukan suaminya. Untuk bisa masuk ke Saudi. Nah, itu juga keliru. Jadi enggak ada istilahnya haji. Nah, kalau enggak ada mahramnya sabar. Sampai menanti ada mahramnya. Kalaupun ternyata meninggal sebelum berangkat haji karena enggak ada mahram tadi, insyaallah ma'dzur dapat pahala dia. Karena apa? Demi menyelamatkan dirinya tadi itu. Tapi kalau haji bagi wanita tanpa mahram, barakallahu fikum itu tidak diperkenankan. Mencari mahram palsu haram juga. Paham maksudnya ya? Nah, terus bagaimana? Sabar menunggu sampai ada mahramnya atau yang semisalnya. Naam. Masalah permasalahan yang baru, mal illah fi tahrim at-taswir. Sekarang sebabnya kenapa? Apa sebab haramnya gambar makhluk bernyawa? Ini penting juga, jangan bermudah-mudahan. Nah, karena banyak orang yang bermudah-mudahan masalah gambar makhluk bernyawa ini. Sudah ngaji lama, masya Allah, jenggotnya panjang, rumahnya penuh dengan boneka. Paham ya? Jadi anaknya setiap kali beli boneka, belikan boneka. Beli boneka itu enggak masalah potong kepalanya. Paham ya? Ya kan? Nah, orang bisa aja kan boneka udah milik kita. Potong kepalanya silakan tafadhol, tapi kalau masih ada kepalanya, boneka panda, boneka apa macam-macam itu ya
Allahu musta'an, itu kurang tepat. Apalagi ahlus sunnah. Jadi upayakan yang namanya gambar makhluk bernyawa total dihilangkan, kecuali yang dikecualikan itu pun disimpan. Paspor, KTP, kartu identitas, uang, itu pun nggak dipaparkan di meja gitu, simpan. Karena itu kita nggak bisa mengelak. Itu urusan pemerintah. Dosanya bukan kita yang nanggung. Coba kalau ada himbauan dari pemerintah. Pada tahun 2020, nah barakallahu fikum, akan diterapkan peraturan yang baru. Barang siapa yang membuat paspor, KTP atau kartu identitas yang lainnya diperbolehkan tanpa memajang foto. Pasti kita akan bikin yang tanpa foto. Tapi nggak bisa gitu loh. Paham ya? Nah, atau ada peraturan baru. Nah, semua mata uang yang bergambar kepalanya dihapus pun tetap laku misalkan. Kita akan menghapus, tapi kan nggak laku. Soekarno-Hatta, uang berapa? 100.000 antum hapus kepalanya coba. Hapus bersih itu kepalanya, kenapa? Antum pakai untuk jual beli laku nggak kira-kira? Nggak laku, itu urusan mereka. Tapi perkara yang nggak darurat seperti itu jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Sampo maupun sabun, apalagi kaos, pastikan aman dari barakallahu fikum, bersih dari gambar makhluk bernyawa. Nah, kalau seandainya misalnya dihapus, hapus. Paham ya? Bisa sobek, caranya gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga barakallahu fikum. Naam. Kemudian kalau punya anak bagaimana Ustaz? Punya anak minta ini, minta itu. Kita ini orang tua. Orang tua itu jangan nurut anaknya. Bagaimana anak nurut orang tuanya? Kebanyakan orang tua sekarang, zaman sekarang nurut anaknya. Wah, anak ini ngambek kalau nggak diturutin, akhirnya beli boneka yang suara itu, yang boneka apa itu? Golira atau gorila? Gorila besar itu belikan juga sama dia. Boneka-boneka kecil belikan juga sama dia. Itu berarti apa? Berarti nggak melatih anak. Anak itu kalau sejak dini kecil dilatih itu haram. Gambar makhluk bernyawa, hapus sama dia nanti. Lihat langsung, oh ini kepala, hapus gitu caranya. Tapi kalau kita nggak melatih, berbahaya. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan, jangan tertipu dengan para dai selebritis, para dai YouTube, paham ya? Yang mereka dikenal dengan apa? Konblok. Apa konblok? Kondang tapi goblok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terkenal tapi bodoh, ilmunya enggak diamalkan. Bagaimana mereka tahu apa hukumnya gambar makhluknya Ustaz? Haram katanya. Tapi dia nongol aja depan televisi. Tanakut enggak? Kontradiksi di situ. Allahul musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum, hati-hati dengan para dai selebritis, konblok tadi itu, karena berbahaya sekali. Allahul musta'an. Kita lihat gini. Kata beliau, jawabannya kenapa sebab pengharaman gambar makhluk bernyawa? Al-illah fi tahrim at-taswir mukhtalafun fiha. Masih diperselisihkan juga. Pertama, faqila khaufan al-fitnah, karena dikhawatirkan timbul fitnah. Misal taswir al-ulama wal umara. Seperti apa? Gambar para tokoh dan para pemimpin. Nah, wa ma asbah dzalik mimma yukhsha an yu'bad ba'da zaman. Dikhawatirkan gambar itu suatu ketika nanti setelah berjalannya waktu akan disembah, bayangkan. Seperti gambar Syekh Fulan, Syekh Alan. Dan sekarang kita saksikan, yang walau alam benar atau tidak itu gambarnya siapa? Abdul Qadir Al-Jailani itu. Kalau orang Sufi diagungkan itu gambarnya itu. Orang Syiah gambarnya siapa? Al-Khumaini itu diagungkan. Nah, Allah musta'an. Kama sana'a qaumun Nuh, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Karena muncul kesyirikan pertama kali di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dulu di zaman Nabi Adam itu enggak ada kesyirikan. Dosa ada tapi kesyirikan enggak ada. Sampai masuklah zaman Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Nuh dengan zaman Nabi Adam 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun barakallahu fikum. Itu baru muncullah apa? Kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allahul musta'an. Sekarang satu poin, kenapa gambar makhluk bernyawa terkadang bisa menghantarkan ke kesyirikan? Kita lihat satu aja, nanti antum akan percaya. Sekarang kalau misalkan ada gambar orang tua atau gambar antum sendirilah, taruhlah di gambar foto dipajang gitu. Kira-kira gambarnya kalau diinjak-injak marah nggak antum? Kalau misalkan ada orang, ada fotonya, foto mungkin foto polisi atau tentara atau foto dialah pernikahan atau foto orang tua, ibunya, bapaknya, diambil fotonya diinjak-injak marah nggak kira-kira? Nah, ngapain marah-marah kalau itu cuma gambar? Berarti ada unsur pengagungan itu loh. Paham ya? Yang antum muliakan itu gambar atau orangnya? Berarti menunjukkan ada unsur pengagungan di situ. Nah, itulah yang dikhawatirkan masuk dalam benih-benih kesyirikan di situ. Mengagungkan gambar tadi itu. Buktinya kalau dijajak marah. Coba kalau dijajak dia diam aja nih. Santai aja ngelihat ini. Ana yakin orang-orang itu marah kalau foto-fotonya diinjak-injak. Marah enggak kira-kira? Marah. Kenapa marah? Karena ada unsur pengagungan tadi itu.
Paham ya? Menghormati gambar tadi itu. Nah, itu dikhawatirkan masuk dalam benih-benih kesyirikan. Oleh karena itu hindari barakallahu fikum semaksimal mungkin. Naam. Kata beliau, wa qila innal illah al-ishtirak fir rububiyyah. Ada juga yang mengatakan sebab haramnya gambar makhluk bernyawa itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum ishtirak, yaitu bersekutu atau ikut andil dalam hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa? Mencipta. Ya enggak? Menggambar itu kan seakan-akan mencipta. Oleh karena itu nanti apa? Nah, dalam hadis yang sahih, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa itu nanti dari kiamat dia disuruh apa? Suruh menghidupkan, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah yang dulu pernah kalian ciptakan. Enggak bisa mereka menciptakan. Itu kan larangannya kalau gambar dengan tulisan Ustaz, dengan pena, pensil atau semisalnya. Kalau dengan kamera lain lagi kita katakan justru dengan kamera lebih jelas lagi. Ya enggak? Dengan video lebih persis lagi. Paham ya? Nah, jadi enggak ada istilah apa rincian-rincian di situ. Itu kan larangannya kalau untuk orang-orang besar, anak kecil enggak masalah. Haram situ ya, haram. Enggak anak kecil wala orang tua, wala besar, wala tua, wala muda, semuanya sama, haram. Paham ya? Gambar makhluk bernyawa adalah haram. Naam. Kita lihat sini. Bihaitsu yakunu hadzal musawwir yuridu an yudahi la azza wa jalla fi khalqihi wa fi takwinihi. Dari sisi mana? Dari sisi mana kok ada unsur apa berserikat dalam rububiyah Allah Ta'ala, ikut campur dalam rububiyah Allah Ta'ala. Dari sisi orang yang menggambar itu menginginkan seakan-akan menandingi Allah Ta'ala di dalam penciptaannya dan juga penyusunannya, ya enggak? Nah, kalau foto, gambar yang dengan fotografi atau dengan semisalnya video, nampaknya persis enggak? Persis, lebih parah lagi. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan, barakallahu fikum, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Sudah lama ngaji bertahun-tahun, sejak zaman apa? Laskar, jihad, tapi kalau pengajian, taklim suka selfie. Nah, Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan. Sebutkan dalam hadis kalau seandainya tetap mau menggambar, gambarlah sesuatu yang seperti keadaannya pohon. Menggambar sesuatu yang tidak bernyawa gitu loh. Pohon atau yang semisalnya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita semaksimal mungkin, bahkan diri kita, jangan sekali-kali bermudah-mudahan dengan gambar makhluk bernyawa. Haram. Kita lihat ancamannya. Wa hadza dalla 'alaihi hadits bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Alladzina yudahuna bi khalqillah, yang mereka adalah orang-orang yang membuat tandingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram ya. Akhrajal Bukhari Muslim min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika antum nikah, punya anak, jangan dibelikan boneka kecuali dipatahkan kepalanya itu. Paham ya? Nah, sebagai bukti gitu ya istilahnya, biar orang lihat enggak masalah. Ada enggak Pak boneka tanpa kepala? Di pasar-pasar itu coba ngecek. Ada, udah beli enggak masalah. Tanpa kepala tapi ya. Nah, bisa enggak kira-kira Pak kepalanya dipatahkan, dihancurkan? Ya boleh, mungkin dia ngomong masa dihancurkan gitu ya. Tapi kalau sudah kita beli silakan gitu loh. Tapi kalau enggak mau resiko ya enggak usah beli boneka, bikin sendiri aja sudah. Kain diuntel-untel itu ya. Nih buntel-buntel itu udah nih boneka gitu. Anak udah senang, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, enggak perlu pakai kepala. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Adapun orang yang berdalilkan, buktinya Aisyah dulu juga mainan apa? Boneka dari apa? Dari kain atau misalnya kita katakan kita mengambil sisi positifnya. Apakah bisa dipastikan ada kepalanya? Pertama itu. Nah, barakallahu fiikum. Kalau seandainya belum bisa dipastikan ya kita bawa kepada nilai positif tadi. Paham ya? Karena apa? Karena hadisnya nas terang-terangan bahasanya haram. Mengenai apa? Gambar makhluk bernyawa. Kemudian larangan menyimpan gambar makhluk bernyawa di rumahnya. Yang bukan darurat tapi ya, yang darurat tadi itu seperti paspor, KTP, uang tadi tetap disimpan, tapi yang maksudnya dipaparkan seperti apa? Kenang-kenangan pernikahan atau bapak dan ibunya atau sarjana dulu ketika apa? Wisuda atau misalnya macam-macam itu ya. Itu upayakan dimusnahkan. Paham ya? Karena apa? Malaikat tidak masuk ke dalam rumah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan. Naam, kita lihat. Wa bina'an ala hadhihi al-'illah qala ba'dul ulama inna kulla syai'in la yakhluquhu illallah fa tasfiru haram. Dibangun di atas illah atau penjelasan ini atau sebab ini, berkata sebagian ulama, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali Allah Ta'ala, maka menggambarnya adalah haram. Ya, sesuatu apa? Sesuatu di sini berarti menunjukkan apa? Gambar makhluk bernyawa. Kalau kita memfoto ikan, ya udah mati, kan nggak ada nyawanya itu.
Boleh enggak kira-kira? Katanya itu larangannya gambar makhluk bernyawa. Sekarang kalau ikan udah mati, kambing udah mati, sapi udah mati, ada nyawanya enggak? Enggak ada nyawanya, kita foto. Jebret gitu, kita foto. Kemudian kita katakan, ini kan haramnya kalau ada gambar makhluk bernyawa. Ini kan sudah enggak ada nyawanya. Haram enggak? Lah kenapa haram kan enggak ada nyawanya? Haramnya itu gambar makhluk bernyawa. Nah sekarang sapi meninggal mati, enggak ada nyawanya enggak? Ada nyawanya enggak? Enggak ada nyawanya, berarti boleh. Haram atau boleh? Kan udah enggak ada nyawanya. Kenapa enggak boleh? Kenapa? Karena masih berbentuk apa? Masih berbentuk gitu. Alasannya itu. Kita kembalikan ke hukum asal. Asalnya ada nyawanya enggak dia? Nah, kalau seandainya asal ada nyawanya dan kepalanya masih ada, haram. Kecuali kalau kepalanya enggak ada, cuma bagian-bagian badan ke bawah misalkan. Itu masih mending. Karena Rasulullah mengatakan innamas surah ya ar-ra's. Gambar makhluk bernyawa itu haram tuh kepalanya itu. Fa idza quti'a ar-ra's dhahabat as-surah. Atau fala surah. Kalau seandainya kepalanya sudah dihancurkan, dihilangkan, dimusnahkan, dihapus, maka gambar tersebut tidak diharamkan lagi. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat di sini. Hatta syair wal bur wa ma asbah dzalik wa hadza qaul Mujahid. Bahkan hingga syair dan bur pun, nah barakallahu fikum. Tapi ini terlalu berlebihan ya. Nah, itu pun haram untuk kita menggambarnya atau yang semisalnya. Ini ucapan Mujahid rahimahullah taala. Tapi ini kita katakan apa kalau bur sama syair boleh-boleh saja, biji-bijian kan? Biji-bijian enggak masalah. Nah, sekarang kalau gambar tomat apa dikasih gambar tomat atau gambar apel lah, dikasih mata, hidung, mulut. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Kan buah-buahan. Boleh enggak? Enggak boleh juga haram karena yang jadi permasalahan kan kepala tadi itu. Walaupun dia buah-buahan itu berbentuk kepala. Kepala itu kan secara normal kan ada matanya, hidungnya dan juga mulutnya. Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik? Hilangkan gambar kepalanya. Oleh karena itu kalau menghapus buku-buku tulis itu, sidu atau yang semisalnya itu jangan cuma yang di bawah toh, atas itu ada nongol. Yang atas itu ada kecil itu ya. Nah, atau beli buku yang apa yang merknya Gelatik itu, batik atau Gelatik itu juga jangan diabaikan, ada dua burung di situ, kepalanya masih ada itu. Hapus. Caranya gitu barakallahu, jangan cuma matanya tok buletin ini matanya kemudian mulutnya, kepalanya masih ada, biar aman, hilangkan kepalanya. Caranya begitu barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat ini kata beliau. Wastadalla biqouli ta'ala fil hadits al-qudsi falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Hendaknya mereka menciptakan apa? Naam, satu biji. Atau mereka menciptakan atau satu biji gandum. Nah, ini bukan berarti larangan kita menggambar gandum atau biji-bijian, tetap boleh ya. Karena apa? Karena secara globalnya kan bukan gambar makhluk bernyawa, ya enggak? Tapi kalau gambar-gambar seperti makhluk bernyawa ma'ruf, manusia, hewan atau semisalnya. Lakin ba'duhum qala in hadza 'ala sabilil misal. Ini sekedar contoh saja. Yakni annahum la yaqdiruna an yakhluqu wala syai' alladzi laysa fihi ruh. Maksudnya itu permisalan bahwasanya mereka itu tetap enggak akan mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada rohnya aja enggak mampu. Menciptakan biji gandum mampu enggak kira-kira? Enggak mampu padahal enggak ada rohnya. Wa ammal muharram fa huwa alladzi fihi ruh. Yang diharamkan itu yang ada rohnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam kullifa an yanfukh fihi ruh wa laysa binnafikh. Nanti di hari kiamat dibebankan orang tadi untuk meniupkan roh, padahal dia enggak akan mampu meniupkan roh. Paham maksudnya ya? Jadi ngeri. Akhrajal Bukhari Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Na'am barakallahu fiikum. Yang kemarin sudah dibaca itu atas dia ya? Sudah dibaca kan yang atas itu? Sudah ya? Na'am, berarti sudah kita selesaikan pembahasan yang na'am wa kullu apa? Hukmin da'irin ma'illatih wa alladhi apa? Aujabat li syari'atih, itu sudah kita lewati. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan ambil pembahasan yang baru biidznillah subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.